Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Terjadinya pemanasan global dilihat oleh sebagian ilmuwan lebih cepat dibandingkan ilmuwan lain. Namun, konsensus ilmiah bersepakat bahwa suhu rata-rata bumi telah meningkat antara 0,4 hingga 0,8 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Penelitian telah banyak dilakukan oleh peneliti dalam kurun waktu belakangan ini. Mereka memperkirakan bahwa rata-rata suhu global bisa meningkat antara 1,4 hingga 5,8 derajat Celcius pada tahun 2100. Mengapa pemanasan global bisa terjadi dan apa saja buktinya? Yang pertama, emisi gas rumah kaca dan bahan bakar fosil. Dengan dimulainya revolusi industri tahun 1700-an, manusia mulai mencemari udara secara tidak terkendali dengan menggunakan bahan bakar fosil batu bara, minyak, gas untuk menjalankan mobil, truk, dan pabrik-pabrik. Secara umum, efek rumah kaca merupakan hal yang baik dan dibutuhkan bagi makhluk hidup di bumi. Tanpa gas rumah kaca, suhu di bumi menjadi terlalu dingin, bahkan tidak mendukung adanya kehidupan. Namun, jika berlebih, gas rumah kaca akan menyebabkan bumi menjadi terlalu panas. Yang kedua adalah gas metana, terutama oleh peternakan. Peternakan sapi menghasilkan lebih banyak metana dibandingkan industri minyak. Sekitar 20% emisi gas metana Amerika Serikat diproduksi oleh sendawa dan kentut ternak. Yang ketiga adalah karbon dioksida. Saat ini, terdapat lebih banyak karbon dioksida di atmosfer dibandingkan dalam kurun waktu 800.000 tahun terakhir. Dan yang keempat adalah perubahan iklim global. Perubahan iklim global menimbulkan dampak yang dapat diamati pada lingkungan. Lapisan mencair. Es di sungai serta danau lebih cepat mencair dibandingkan periode sebelumnya. Penyebaran tanaman dan hewan berubah dibandingkan data historis. Bahkan, beberapa pohon berbunga lebih awal. Bagaimana dampak dari pemanasan global? Dampak dari pemanasan global yaitu yang pertama, mencairnya puncak es menyebabkan permukaan laut di utara meningkat. Pertama kalinya dalam ratusan tahun, kapal bisa melewati area Northwest Passage di atas Amerika Utara. Area tersebut dikenal sebagai tertutup es. Yang kedua, membahayakan ekosistem terumbu karang. Ilmuwan khawatir terumbu karang tidak akan mampu beradaptasi cukup cepat mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan tersebut. Akibatnya, fenomena pemutihan laut dan penyakit akan meningkat. Yang ketiga, meningkatnya permukaan air laut. Dengan skenario kenaikan permukaan air laut hanya sekitar 0,9 meter, diperkirakan lebih dari 100 juta orang yang tinggal di daerah pesisir akan mengungsi. Karena itu, beberapa proyek kota terapung sedang dikembangkan oleh beberapa pihak. Antisipasi kekurangan tempat tinggal manusia, pengembangan wisata merupakan beberapa alasan di balik proyek tersebut. Yang keempat, akibat pemanasan bumi. Sejak tahun 1870-an, permukaan air laut global telah meningkat sekitar 8 inci. Yang kelima, akibat bumi yang semakin panas serta meningkatnya suhu laut, dunia telah kehilangan sekitar 16% dari seluruh terumbu karang pada tahun 1998. Yang keenam, sejak awal revolusi industri, tingkat keasaman permukaan air laut telah meningkat sekitar 30%. Yang ketujuh, kata emas atau golden toad adalah spesies pertama yang akan punah akibat perubahan iklim serta hilangnya habitat. Yang kedelapan, di antara para ilmuwan iklim, 97% setuju bahwa perubahan iklim yang disebabkan manusia sedang terjadi di bumi. Bagaimana cara mengatasi pemanasan global? Yang pertama, kurangi penggunaan energi fosil. Penggunaan energi berbahan bakar fosil seperti minyak bumi merupakan salah satu penyebab terjadinya global warming. Dengan mengurangi penggunaannya, kita berkontribusi untuk mencegah semakin meningkatnya suhu bumi dan perubahan iklim. Yang kedua, beralihlah ke penggunaan energi ramah lingkungan dan energi terbarukan. Yang ketiga, jika memungkinkan, tinggallah di dekat tempat kerja Anda dan ini akan mengurangi biaya transportasi dan membantu penggunaan energi berbahan bakar fosil lebih efisien. Yang keempat,
Hemat penggunaan listrik dengan cara mematikan perangkat yang tidak dibutuhkan pada saat Anda tidak membutuhkannya. Yang kelima, belilah produk yang tahan lama atau awet sehingga Anda tidak perlu membeli barang-barang tersebut sesering mungkin. Semakin sering Anda membeli barang-barang, maka akan membutuhkan semakin banyak energi untuk memproduksinya. Kurangi penebangan pohon. Setidaknya sekitar 33 juta hektar hutan digunduli. Demikian menurut Scientific American. Belilah produk lokal. Semakin Anda mengkonsumsi produk lokal, maka akan semakin mengurangi energi dan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengimpor produk tersebut dari negara lain. Semakin dekat jarak transportasi antar tempat asal produk dan tempat Anda, maka energi yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Kurangi konsumsi daging. Tingkatkan konsumsi sayuran organik. Seperti disebutkan di atas, bahwa peternak menghasilkan gas metana dan jumlah yang besar. Ini berkontribusi besar dalam meningkatkan suhu global. Dengan menurunkan jumlah konsumsi daging Anda, akan menurunkan produksi gas metana. Ini membantu mengatasi peningkatan suhu bumi.